Selamat datang kembali di channel Profesor Parno. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Gensim, TextBlob, dan Scikit-learn. Oke, jadi seperti di beberapa video sebelumnya, gue udah pernah jelasin bahwa ada beberapa library NLP yang bisa kita gunakan di Python. Antaranya adalah NLTK, Gensim TextBlob, dan Scikit-learn. Nah, jadi pada video kali ini gue bakal coba bahas mengenai tiga ini dan bagaimana cara installnya. Jadi nanti next, karena di beberapa video ke depan akan gue pakai beberapa library ini di NLP task yang bakal kita kerjakan. Oke, yang pertama gue akan bahas Gensim dulu. Jadi Gensim ini developed by Radim Rehurek. Gue kurang tahu bacanya gimana, yang jelas tulisannya Radim Rehurek, ada koma-koma atasnya gitulah. Jadi dia ini mengambil nama Gensim ini berdasarkan dengan functionnya. Jadi dia tuh bisa melakukan generate similarity dari suatu teks. Jadi misalnya kita diberikan sebuah kata, kalimat gitu. Nanti kalau kita mau melakukan generate kalimat-kalimat atau kata-kata yang similar, hampir serupa atau maknanya sama, nanti Gensim ini bisa mengeluarkan itu. Jadi dia dipakai untuk mengenerate similarity, mengenerate kalimat atau kata yang similar. Itu function utamanya dan kenapa namanya Gensim. Jadi Gensim itu kependekan dari generate similar. Oke, cara installnya kita pakai paket manager pip. Kita tinggal pip install -upgrade Gensim ataupun pip install -u Gensim. Jadi -u itu adalah upgrade. Dan yang selanjutnya pastikan kita tuh sudah menginstal juga NumPy dan Scipy. Cara installnya bagaimana? Nanti bakal gue kasih tahu, tapi hampir sama dengan menggunakan pip. Kita pip install di NumPy dan pip install Scipy. Oke, jadi ada beberapa task yang bisa dikerjakan oleh Gensim. Yang common, tugas pokoknya lah istilahnya. Yang pertama adalah similarity querying. Seperti yang gue jelasin tadi. Jadi dia menghasilkan sebuah objek yang similar dengan objek yang kita panggil atau yang kita objek yang terquery, yang kita query, kita panggil, kita input objek itu. Nanti Gensim ini bisa nge-retrieve objek yang similar. Jadi objek ini bisa kata ataupun kalimat dan lain sebagainya. Yang kedua, dia bisa juga word factorization. Jadi vektorisasi ini sebenarnya melakukan merubah representasi kata menjadi suatu nilai. Misalnya ketika kita mau melihat kesamaan dari kata, misalnya kata ini Budi dengan itu Budi. Nah, kita mau lihat similarity-nya seberapa besar. Nah, kita kan nggak bisa ngelihat, kalau mesin itu kan nggak bisa lihat, komputer gitu ya, nggak bisa lihat bahwa ini nih similar apa enggak gitu. Kalau misalnya kita kan bisa kita bisa baca, kita bisa tahu pakai secara visual aja kita udah bisa tahu ini similar apa enggak, tapi mesin nggak bisa. Jadi perlu dilakukan vektorisasi atau representatif kata itu menjadi suatu nilai yang lain. Salah satunya misalnya kita pakai word factorization-nya menggunakan nilai cosin ataupun nilai yang lainnya. Biasanya juga si word factorizing ini dilihat dari occurrence-nya. Jadi seberapa sering dia munculnya itu juga bisa menjadi dasar si word factorizing ini melakukan representasi si kata itu. Nah, yang ketiga ini distributed computing. Nah, si Gensim ini jadi dengan adanya Gensim ini membuat kita itu bisa melakukan learning dari berbagai banyak macam dokumen. Jadi
Dia melakukan computingnya itu secara terdistribusi, sehingga waktu kita melakukan learning, misalnya learning terhadap suatu dokumen, suatu korpus ataupun korpora seperti itu, dia akan melakukannya dengan sangat efisien. Selanjutnya gue bakal jelasin dengan text blob. Nah, text blob ini berjalan sebenarnya di top of NLTK. Jadi dia di atas NLTK, cuman dibangun dengan harapan lebih mudah digunakan dari NLTK. Jadi built-in function sama metode-metodenya itu lebih easy to use. Nah, jadi NLTK itu udah lumayan membantu. Nah, si text blob ini hadir dengan kemudahan tersendiri, dengan dia sendiri berjalan di atas NLTK. Cara installnya kita pakai pip install -upgrade atau -u text blob. Hampir sama, kita pakai packet manager pip juga. Selanjutnya text blob ini juga fungsinya ada beberapa fitur, yaitu spell checking. Ini kelebihannya ya. Kelebihan yang bisa dia lakukan, bukan berarti ini aja yang bisa dilakukan, tapi text blob ini punya fitur-fitur tambahan yang sangat bagus untuk digunakan. Jadi ini salah satu keunggulannya. Dia bisa spell checking sama correction. Nggak cuma checking, tapi dia bisa correction dari spell-spell yang ada. Yang kedua, dia juga bisa melakukan deteksi bahasa. Jadi dia bisa melakukan ini kalimat ini bahasanya apa, misalnya, terus dia juga bisa melakukan checking, koreksi juga bisa. Dan terakhir, yang fitur yang paling menarik itu adalah translate. Jadi terkadang kita menemukan kasus di mana kita itu mau melakukan misalnya sentimen analisis terhadap tweet yang ada di Twitter. Nah, objek yang kita lakukan adalah yang kita pilih adalah tweet dengan bahasa yang beragam. Misalnya nggak cuma bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya, ataupun bahasanya tuh malah satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, korpus-korpus ataupun kumpulan-kumpulan kalimat yang ada di NLTK itu belum tentu mensupport dari Indonesia, bahasa Indonesia. Ada beberapa yang membuat korpora, korpus ataupun yang lain itu dia buat sendiri ya. Jadi buatan orang Indonesia kadang-kadang banyak yang membuat korpora atau korpus untuk melakukan tokenization, lematisasi, atau melakukan hal lain. Misalnya kalau misalnya di NLTK itu kita bisa ada korpora terkait dengan WordNet atau nama-nama, itu kan yang seperti beberapa video sebelumnya itu kan bahasa Inggris ya, nama-nama orang-orang luar, tidak ada nama-nama Indonesia, misalnya kayak Budi, Yanto, dan lain-lain itu nggak ada. Jadi beberapa korpus itu harus dibuat sendiri. Nah, ketika kita tidak menemukan korpus atau korpora yang cocok, biasanya kita melakukan translasi bahasa dari tweet yang Indonesia, kita translasi menjadi bahasa Inggris, sehingga kita bisa melakukan nematisasi, misalnya tokenisasi, misalnya apapun, POS tagging dengan menggunakan NLTK. Jadi semuanya sudah bahasa Inggris. Nah, text blob ini bisa membantu untuk melakukan translasi bahasa. Yang terakhir itu adalah built-in dari scikit-learn. Jadi scikit-learn ini kita udah tahu kok seberapa kuat dia dalam melakukan beberapa hal di machine learning. Library-nya sangat banyak, cukup komplit dan cukup mudah digunakan. Dia juga scikit-learn ini menyediakan hampir seluruh text processing. Tidak ada, kalau beberapa literatur yang gue baca tidak ada kelebihannya sih misalnya, atau tidak ada yang menjustifikasi bahwa scikit-learn itu lebih baik dari Gensim ataupun NLTK, tapi scikit-learn ini cukup komplit terkait dengan function ataupun metode yang berkaitan dengan text processing. Oke, kita langsung ke hands-on-nya. Jadi yang bakalan gue praktekkan itu adalah melakukan instalasi dari Gensim.
dengan pip install -u gensim. Ini untuk melakukan instalasi gensimnya. Tadi sudah dibahas, CP-nya kalau belum ada dia akan melakukan download sendiri. Oke. Ada beberapa yang perlu diinstal oleh si gensim ini. Kita tunggu dulu. Dan selanjutnya kita bakal install juga si TextBlob. Hampir sama, cuma beda kita panggil paketnya itu apa. Tadi min.u gensim, sekarang min.u TextBlob. Nah, buat kalian yang bingung min.u itu apa? Min.u itu sebenarnya sama dengan dash upgrade, yang artinya bahwa kita itu menginstal dengan paket yang mutakhir. Kalau kalian bingung, kalian bisa pip dash help. Di sini banyak sekali penjelasan tentang komen-komennya. Ada ya, ini banyak sekali ya. Tapi kalau misalnya kalian cari yang ini kayaknya nggak kelihatan ya. Tapi pada prinsipnya dash upgrade atau dash u itu adalah artinya upgrade. Jadi kita ngambil yang paling latestnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Gue cuma bahas apa-apa aja library selain NLTK yang ada di Python dan bagaimana cara menginstalnya. Beberapa video ke depan gue bakal coba make beberapa library ini. Jadi keep watching Profesor Parno. Dan jangan lupa kalau dirasa konten ini bermanfaat, di-share ke teman-temannya, jangan lupa di-like. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel Profesor Parno supaya kalian tahu kapan Profesor Parno akan melakukan upload video terbaru. Thank you for watching and see you in the next video.